Oke, baik, selamat siang. Kita pada pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang potensiometer. Di potensiometer ada potensiometer geser, ada potensiometer rotari. Jadi potensiometer geser itu untuk mengukur gerakan linear ataupun yang biasa disebut translasi. Potensiometer rotari itu untuk mengukur gerakan yang putar, bisa mengukur sudut dan sebagainya. Nah, pada hari ini kita akan belajar transducer ya yang memiliki induktansi yang bervariasi akibat perubahan tegangan ya, perubahan arus yang mengalir. Makanya kita sebut dengan variable inductance transducer. Apa itu nanti kita lihat satu persatu ya. Nah, kalau kita lihat definisi sendiri variable inductance transducer, itu transducer induktansi variable itu transducer gerakan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Jadi kalau kalian apa itu elektromagnetik, jadi selama misalnya kalian buat kumparan itu kalian aliri arus listrik, kalian kasih inti besi, dia menghasilkan suatu medan magnet. Jadi elektro artinya dia mengaliri arus listrik, tapi menghasilkan medan magnet. Jadi gabungan antara elektro dan magnetik menghasilkan prinsip tersebut, industri elektromagnetik. Jadi prinsip kerjanya apa? Kalau kalian artinya flux gitu ya. Ketika flux melalui sebuah perubahan konduktor listrik, sebuah gaya mekanik itu diperlukan untuk menjaga perubahan fluksi. Jadi ketika perubahan fluksi itu terkait oleh gerakan relatif, maka energi mekanik yang terkait itu terkonversi secara langsung atau yang biasa kita sebut dengan induksi menjadi energi listrik. Nah, jadi itu dasar dari induksi elektromagnetik. Jadi prinsip generator listrik gitu ya, prinsip transducer induktansi variabel mirip-mirip gitu. Jadi perubahan flux disebabkan oleh gerakan mekanik, apakah gerakan inti besi atau putar itu, dan transfer energi mekanik ke listrik itu terjadi di bawah kondisi mendekati ideal. Ya, jadi tegangan terinduksi atau inductance voltage ya, atau perubahan induktasi dapat digunakan sebagai pengukuran. Jadi ketika induktansinya berubah, tegangan induksinya berubah, maka perubahan itu mungkin menunjukkan perubahan posisi dari inti besi misalnya. Nah, ini yang diukur. Jadi perubahan posisi berkaitan dengan perubahan tegangan. Nah, tegangan ini yang diukur gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada macam-macam. Ada 3 lah pada umumnya. Jadi transducer induksi bersama, mutual induction transducer induksi sendiri, self induction transducer, dan transducer magnet permanen magnet transducer. Itu macam-macam bedanya. Nah, tetapi ketiga transducer tersebut itu menggunakan media ferromagnetik yang tak termagnetisasi ya, untuk mengubah resonansi magnetik tersebut pada bagian flux magnet dengan tipe transducer induktansi variabel. Oke, untuk lebih jauhnya kita bahas nih prinsip dasarnya. Jadi prinsip dasarnya itu biasanya terdiri dari kumparan lilitan primer dan lilitan sekunder. Kalau kalian pernah lihat trafo ya, baik step down atau step up, step down itu biasa kalian bisa membuat adaptor ya, atau rectifier atau regulator gitu dari tegangan AC 220 volt ke tegangan DC. Nah, kalian perlu menurunkan tegangannya AC dulu. Menurunkan tegangan AC itu tidak 220 volt, misalnya ada pilihannya berapa, 12 volt kah, 24 volt kah. Nah, itu ada lilitan primer. Lilitan primernya di bagian misalnya di bagian tegangan yang lebih tinggi, sekundernya itu lilitan yang lebih kecil sehingga menghasilkan tegangan yang lebih kecil gitu ya. Nah, itu disebut dengan step down. Step down karena dia dari tegangan yang lebih besar ke tegangan kecil. Nah, pada aplikasi lain ada yang dari tegangan lebih kecil menjadi tegangan besar. Itu step up namanya. Oke. Nah, lilitan primer membawa eksitasi arus bolak-balik menginduksi sebuah tegangan AC pada lilitan sekunder. Jadi kalau di adaptor itu misalnya keluarannya AC tegangan kecil itu diregulasi sehingga nanti menghasilkan tegangan DC. Nah, tegangan DC ini dipakai untuk komponen-komponen elektronik yang ada di rumah misalnya. Oke. Nah, level amplituda ya, nilai Rho square atau RMS itu pada tegangan induksi tergantung pada flux antara kumparan. Jadi tergantung mereka juga, tergantung dari dalamnya. Nah, transducer ini tidak menggunakan penggeser, persentuhan atau cincin ya, dan sikat seperti transducer resistif ya, tidak seperti potensiometer. Jadi tidak ada namanya ibaratnya tidak ada gesekan lah kita. Jadi kalau transducer itu ada semacam gesekan ya, bisa aus lah katanya ya.
bisa aus karena digeser gitu ya. Ini tidak, ya, jadi ini tidak, gitu. Nah itu dari sisi itu ini lebih baik ya, variabel inductance transducer ini. Nah, sehingga meningkatkan umur desain dan pembebanan mekanis yang rendah. Jadi dari sisi mekanik dia tidak bersentuhan, sehingga mengurangi ausnya, gitu. Aus dari peralatan. Kemudian yang nomor 5, ya, terdapat 2 cara pergeseran ferromagnetik inti magnet atau sebut kita dengan inti besi, ya, core-nya, core bahasa Inggris ya. Itu menggeser di inti di antara kumparan. Jadi yang kita mainkan tuh pergeseran dari inti ini nanti di LVDT dan RVDT, ya. Nah, kemudian mutual induction proximity atau menggerakkan salah satu kumparan, bisa saja kumparannya menggerak. Contohnya apa? Resolver, synchrotransponder, nah, dan beberapa tipe tachometer. Tachometer itu untuk mengukur apa itu tadi dari misal pecah general kecil, sehingga ketika menghasilkan tegangan sekian itu menggambarkan sebenarnya itu berapa sih posisinya atau sebenarnya berapa, kurang lebih seperti itu ya. Nah, prinsip dasar ini yang digunakan. Nah, sekarang secara umum itu ada 2 jenis sebenarnya variable inductance transducer ini. Nah, pertama itu yang biasa dikenal dengan LVDT. Dari namanya kita bisa tahu linear variable differential transformer. Nah, transformernya transducer ya. Nah, itu kita bisa tahu bahwa ini pasti gerakannya linear. Gerakannya itu bergeser dari kiri ke kanan, ke atas ke bawah, tidak berputar. Ya, sama dengan potensiometer geser lah ya. Jadi gerakannya itu translasi. Jadi gerakannya itu linear. Nah, prinsip dasarnya itu merupakan sensor gerak tanpa kontak. Jadi intinya besi itu tanpa kontak karena yang dimainkan adalah itu tadi flux magnet. Jadi area medan magnet yang di dalamnya yang dihasilkan sehingga menghasilkan tegangan yang berbeda-beda tergantung posisi dari inti besi tadi. Kemudian yang kedua, termasuk dalam kategori umum, transducer variabel induktansi adalah transducer variabel relaktansi dan transducer induksi bersama. Kemudian LVDT ini bersifat pasif, tidak seperti potensiometer, ya, bersifat pasif, dia menerima saja ya, sesuai menerima. Kalau dia bergeser, karena apa? Nanti kita lihatlah gambarnya lebih jelas ya. Kemudian nomor 4, digunakan untuk mengukur tegangan lurus linear, sudah pasti tadi seperti yang saya jelaskan. Nomor 5, kumparan prima terhubung dengan suplai daya AC. Jadi ada tegangan referensi atau tegangan sumbernya untuk dia bisa berjalan di dalam kumparan primer ini. Itu tapi nanti tegangan sekundernya yang dimainkan. Tegangan sekunder ininya yang di sensing lah, diukur untuk merepresentasikan perubahan posisi tersebut. Ya. Kemudian yang ke-6, ya, untuk pengukuran akurat frekuensi dengan referensi atau biasa disebut dengan frekuensi pembawa atau carrier ya, harus paling sedikit 10 kali lebih besar dari komponen frekuensi dari gerakan itu. Jadi jangan sampai gerakannya lebih cepat dibandingkan dengan frekuensi pembawanya, carriernya. Telat dia bawa tetapi dia lebih kecil kecepatannya, ya, tidak bisa, harus 10 kali lebih besar biar aman. Ya. Nah, misalnya mencapai 20 kHz. Kemudian performanya, sensitivitas dan akurasi meningkat dengan frekuensi eksitasi. Jadi semakin meningkat frekuensinya, semakin akurat gitu ya, karena dibaca itu lebih cepat gitu. Nah, kemudian frekuensi sumber daya semestinya memiliki impedasi keluaran yang rendah. Nah, jadi kalau kita lihat ini kurang lebih seperti inilah ya. Kalau dilihat di video ini, kita dengarkan sebentar ya. Nah, saya ambil dari YouTube. Kita lihat itu, ini ada animasinya supaya memudahkan kalian untuk mengerti. Ya, source-nya bisa kalian buka di sini. YouTube Magic Mouse. Explain the construction and working of LVDT. LVDT is also known as Linear Variable Differential Transducer or Transformer. It is a passive transducer which measures displacement. It consists of a primary coil wounded on a hollow cylindrical rod and is connected to the AC source. It also consists of 2 secondary coils having equal number of turns and is wounded on a hollow cylinder at equal distance on either side of the primary coil. The 2 secondary coils are connected with each other in series opposition, so that the net induced EMF of the 2 secondary coils becomes, we see that a movable soft iron core is placed inside a hollow cylinder. Position of this core with respect to the 2 secondary coils will affect the magnetic coupling between the primary and 2 secondary coils.
Let's now understand how this LVDT works. We see that when an AC source is activated, alternating current starts flowing through the coil, due to which varying magnetic field is produced. Now when this varying magnetic field interacts with the secondary coil, an EMF is induced in the two secondary coils. We see that initially the core is placed in such a position that equal EMF gets induced in both the coils, due to which the net EMF of the two secondary coils becomes zero. This position of the core is known as null position. Now if we move the core towards the right, we see that the flux linking with coil S2 becomes greater than the flux linking with coil S1. As a result, the EMF induced in the coil S2 becomes greater than the EMF induced in coil S1, and the net EMF shows a negative value. Similarly, if we move the core towards the left, we see that the flux linking with coil S1 becomes greater than the flux linking with coil S2. As a result, EMF induced in coil S1 becomes greater than the EMF induced in coil S2. And the net EMF shows a positive value. Thus, LVDT uses the magnitude and polarity of the net EMF induced to measure the displacement of its core from the null position. Oke ya, nah kurang lebih seperti itu. Nanti saya jelaskan ya. Bentar. Nanti ada satu lagi video ya. Kalau kita lihat ini, sebentar. Ya, nah ini sudah linear variable difference transducer atau transformer LVDT kepanjangannya ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah sebenarnya ya prinsip dasar dari induksi magnet. Kita lihat di sini ini adalah tengah-tengahnya. Jadi ini primer, ini sekunder ya. Nah, jadi dari primer ini dikasih tegangan. Ya, tegangan sumber atau yang kita sebut tadi di penjelasan pertama itu adalah tegangan referensi. Kalau di sini sebutnya dengan tegangan masukan untuk ini. Nah, kalau kita lihat ketika inti ini bergerak, jadi ini bergerak di tengah, nah, terjadi induksi. Ya, terjadi induksi menghasilkan medan magnet. Nah, pada posisi ini, pada posisi tengah, karena dia tidak mengena kepada liritan sekunder ya, yang kiri dan yang kanan. Nah, jadi ketika ada tegangan di sini harus mengalir sehingga terjadi induksi ya, harus mengalir, tetapi dia tidak kena kedua ini. Nah, ini kita sebut sebagai null position atau biasa disebut dengan null voltage. Ya, jadi kita set sehingga dia null. Artinya apa? Artinya posisi core ini atau inti besi atau yang tadi ferromagnetit ini itu adalah tengah-tengah, belum bergerak ke kiri, belum bergerak ke kanan. Jadi pada saat posisinya di center, dia sama dia tegangan di sini itu kalau kita tegangan outputnya itu akhirnya 0. Tapi ketika kita gerakan ke kanan, menghasilkan induksi magnetik, ya fluxnya kita lihat ini pergerakan ya dari sini ke sini. Tidak hanya di sini tadi ya, tetapi dari kiri ke kanan ini sehingga S1 ini lebih kecil dibandingkan S2. Nah, sehingga tegangan output total yang kita ukur itu E1 kurang S2 tentu lebih kecil, sehingga menghasilkan tegangan minus. Jadi kok minus artinya posisinya di sebelah kanan. Nah, kalau kita geser sebelah kiri menghasilkan medan magnet, nah itu S1 lebih besar daripada S2, artinya kan tegangannya positif. Artinya positif makin besar dia berarti makin sebelah kiri. Nah, kalau yang tadi makin negatif dia berarti makin dia di posisi sebelah kanan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Penjelasannya. Ini ada satu lagi menjelaskan juga secara dua dimensi. Ini lebih jelas lagi posisinya. Ya, kalau kalian mau buka YouTube ini silakan untuk memudahkan kalian memahami gitu ya. Memahami walaupun nanti dikasih dalam kuliah ini teorinya, tapi kalian memahami prinsip kerjanya itu paling penting ya. LVDT is an acronym for Linear Variable Differential Transformer and is a common type of electromechanical sensor that can convert the linear motion of an object along an axis into a corresponding electrical signal. Common applications that use LVDT are vibration, traction, compression, and stress measurement systems.
An LVDT consists of a hollow cylinder with a shaft or push rod that moves freely back and forth inside the hollow cylinder. The push rod is connected to a magnetically conductive core. A primary coil is wrapped around the middle of the hollow cylinder and is energized by constant amplitude AC source known as the primary excitation, while two secondary coils having equal number of turns are wrapped on either side of the cylinder at equal distances from the primary coil. The two secondary coils are connected in a series generating AC output voltage. When the core is at the center, called a null point, no voltage appears at the secondary output. But as soon as the coil moves by even the smallest amount, a differential voltage is induced at the secondary output. The phase of the output voltage is determined by the direction of the core's displacement, while the amplitude is determined more or less linearly by the magnitude of the core's displacement from the center. A signal conditioning circuit that is housed inside the LVDT structure is required to convert the output to either 5 volts DC or 4 to 20 milliamperes, whichever format is compatible with your data acquisition system. The magnitude of the differential output voltage varies with the core position. The value of output voltage at maximum core displacement from nil depends upon the amplitude of the primary excitation voltage and the sensitivity factor of the particular LVDT, but is typically several volts RMS. I hope you enjoyed it. Oke, nah kalau kita lihat ini tadi ya. And as a comment that can convert the regular. Kalau kita lihat dari, nah ini contoh aplikasinya ya, bisa vibrasi, traction, compression, stress gitu ya. Kemudian ini persis seperti tadi, ini jadinya cuma lebih dua dimensi supaya gampang ya kalian memahaminya. Saya ambil yang A ini. Nah, ini kalau kalian lihat pada posisi 0, ini kan tegangan sumber atau yang disebut referensi itu, tetap pada posisi ini tidak ada yang kita bisa ukur di tegangan sekundernya ya. Jadi yang kita ukur itu tegangan sekunder, tapi ketika kita gerakkan ke kanan, dia akan mengenai sini. Ini kan tegangan sekunder ini kita ukur dari sini, masuk sini sampai ke sini nih, ini kabelnya. Tetapi kalau kita gerakkan ke kiri, nah dia menghasilkan tegangan keluaran sekitar makin besar dia, ya makin besar. Ini makin ke kiri makin positif dia. Nah, dari sini nanti kita bisa menggunakan sinyal conditioner itu misalnya posisi kita. Misalnya microcontroller atau controller kita maksimum 5 volt. Berarti kita bisa menggunakan penskalaan, misalnya tegangan keluarkan itu bisa sampai 6 volt atau 7 volt, maka itu kita harus skalakan sehingga dia maksimumnya menjadi 5 volt, ya. Misalnya 10 volt, berarti 5 volt di LVDT harusnya menjadi 2,5 volt di microcontroller. Karena kita bagi dua, jadi nilai itu bagi dua karena kemampuan microcontroller misalnya 5 volt saja. Jadi itu kita butuh sinyal, kondisi sinyal. Tapi skalanya sama. Ketika naik menjadi 10 volt, itu di mikronya terbaca 5 volt. Ketika dia 2 volt bagi 2, artinya di mikronya dibaca 1 volt. Jadi kalau di mikro itu dibaca 1 volt, artinya itu sebenarnya 2 volt di kondisi nyatanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, pergerakannya ini tegangannya, ini tadi pada posisi 0. Jadi ketika digerakkan dia naik, gitu ya, makin jauh makin naik. Nah, begitu ini makin jauh makin naik, gitu ya. Nah, ini tegangan outputnya. Tegangan output itu di mana? Tegangan output itu adalah di bagian lingkaran sekunder. Apakah di lingkaran sekunder yang sebelah kiri maupun kanan. Jadi kurang lebih saya rasa jelas ya LVDT. Nah, diagram skematik LVDT kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita lihat kembali lagi. Sebenarnya gerakan itu sebenarnya inti besinya atau inti ferromagnetik ini sebenarnya bergerak. Sehingga pergerakan ini menghasilkan dinamika dari lilitan sekunder. Dinamika dari lilitan sekunder. Apakah ke kiri maupun ke kanan. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi yang diukur adalah apa? Ketika ini dikoppel dengan dihubungkan dengan sistem yang lain, penggaris atau apa gitu ya, sehingga dia ketika bergerak dia bisa terukur sebenarnya pergerakan dia itu berapa sih. Nah, dari apa? Dari tegangannya. Jadi mikro kan atau kontrol itu tidak bisa membaca langsung, oh dia gerak 5 cm, oh gerak 10 cm, gerak 50 cm, tidak bisa. Nah, yang bisa dibaca adalah perubahan tegangan. Nah, jadi proses ini adalah mengubah tadi fenomena fisik tadi itu yang berupa adalah posisi dan sebagainya itu
jarak dan sebagainya itu ke dalam bentuk tegangan, sehingga bentuk tegangan yang dibaca itu merepresentasikan dari fenomena fisik yang diukur. Fenomena fisik bisa macam-macam, tapi tegangan itu satu macam saja. Nah, jadi misalnya nanti tingkat pencahayaan atau iluminasi ya, tingkat pencahayaan iluminasi yang berubah itu tegangan juga. Nah, tetapi nanti dikaitkan perubahan tegangan ini sebenarnya merepresentasikan tingkat pencahayaan itu berapa gitu. Jadi yang dibaca mikron ini sebenarnya tingkat pencahayaan sebenarnya. Tapi besaran listrik ini menggambarkan kondisi fenomena fisik. Kurang lebih seperti itulah. Ya. Nah, ini mengukur posisi ya. Nah, kalau kita lihat ini tadi ya, kok kita gerak-gerakan inti besi ini ke kiri dan ke kanan tadi kan. Nah, ini posisi tadi seperti yang jelaskan tadi adalah posisi core itu tengah-tengah. Biasanya kita sebut null position atau null point atau null voltage. Pokoknya nol lah. Artinya pada posisi tengah-tengah gini dia tidak ada tidak ada tegangan. Nah, artinya V output ini itu sama dengan 0. Nah, tapi ketika kita gerakkan ke kiri dan ke kanan, tergantung. Sebenarnya ke kiri ke kanan ini tergantung tegangan ini. Kalau kita ambil tegangan mana yang lebih positif dan sebagainya, itu bisa berubah polaritasnya. Ya, ini bisa kiri kanan itu tergantung ya, tergantung bagaimana kalian meletakkan posisi polaritas dari tegangan sekunder yang kalian ambil. Oke? Nah, anggaplah ini. Anggaplah posisi ketika inti itu di kiri, maka tegangan P1 itu lebih besar dengan 2 sehingga menghasilkan negatif V error. Jadi misalnya P1-nya katakanlah 5 volt, P2-nya 0,2, berarti 4,8 itu errornya. Dan itu menggambarkan apa? Menggambarkan posisi apa? Nah, itu nanti kalibrasi dilihat bahwa tegangan 4,8 ini sebenarnya posisi berapa sih? Nah, itu yang nanti diterjemahkan oleh si mikro. Tentu penerjemahan ini kita berikan algoritmanya sehingga dia bisa mengetahui ketika 4,8 itu merepresentasikan jarak berapa. Kemudian posisi core di kanan. Nah, itu sama juga ketika VS1 lebih besar VS2. Ini bisa sebaliknya ya, tergantung dari positif negatif dari sekunder polaritasnya. Nah, itu plus P. Nah, kurang lebih jadi perpindahan kurang lebih seperti ini. Jadi ini yang diukur nih. Kita lihat tadi kalau ya, ini diukur. Ya. Perpindahan displacement makin positif atau ke kiri, nah ini ya bisa kelihatan. Nah, tetapi ketika kita meletakkan tadi di null position atau null voltage, kadang-kala tuh terdapat ada galak. Jadi walaupun dia di posisinya tengah tadi itu, tetapi ternyata ketika diukur dengan tegangan, dia posisinya tidak tengah. Oh, ternyata ada 0,3 volt misalnya. Nah, itu yang kita sebut dengan galak atau error null voltage. Ya, galak yang disebut null voltage itu tidak benar-benar nol misalnya. Maka kita harus nolkan gitu. Ya, sehingga nanti tegangan itu benar. Nah, itu null voltage itu merepresentasikan pasti pembacaan tegangan tidak nol pada posisi tegangan nol. Nah, dia tidak nol tapi posisinya sebenarnya nol. Ya. Kemudian ketidakseragaman belitan impedansi yang tidak sama pada dua segmen belitan sekunder adalah alasan umum galak ini. Nah, jadi alasannya kenapa dia tidak nol, ternyata lilitan kiri kanan itu tidak seimbang. Ya, ada sedikit beda menimbulkan sedikit error. Nah, kemudian dapat sebab juga oleh draw harmonik, oleh komponen sinyal primer dan ketidaklinearan peralatan. Nah, jadi misalnya dari PLN ada harmonisasi ya, itu atau peralatan yang sebagai beban itu tidak linear, itu juga bisa menyebabkan galak null voltage ini. Nah, tetapi galak null voltage biasanya diabaikan ya. Kalau sekitar 0,1% pada skala penuh itu biasanya diabaikan, dianggap tidak mempengaruhi pembacaan. Kemudian galak ini dapat dihilangkan dengan menggunakan pengkondisi sinyal yang tepat atau bisa digunakan kalibrasi. Kalibrasi itu apa? Ketika posisi 0 tetapi dia membaca tegangan sekian, kita langsung modifikasi pembacaan itu menjadi 0 gitu. Ya, itu kita kalibrasi. Oke. Nah, pengkondisi sinyal ini bagaimana? Pengkondisi sinyal ini digabungkan bersama transformator, diferensial termasuk filtrasi dan penguat gitu ya. Ada macam-macam tekniknya, nanti kita lihat di slide berikutnya. Filtrasi atau filtering ini dibutuhkan meningkatkan signal to noise ratio. Jadi ketika ada noise tadi ya, noise itu
kenapa noise? Noise itu kalau dalam sistem kendali itu yang mempengaruhi pembacaan sensor. Nanti kita akan lihat grafiknya beberapa slide ke depan. Itu noise itu posisinya di mana sih di diagram sistem kendali? Nah, semakin besar ya, nah itu noise dan ketidakmampuan dari sistem itu meredam noise ini, semakin nilai yang diukur itu bias, ya, semakin bias. Tapi kalau dia semakin kuat signal, kemampuan signal dengan noise yang ada, berarti semakin presisi atau akurat pembacaan dari sensor. Nah, kemudian pemuat atau amplification, ya, dibutuhkan untuk meningkatkan kekuatan sinyal untuk akuisisi, transmisi, dan proses data. Jadi kalau untuk proses data mungkin dikirim kemana gitu ya, nah itu bisa diperkuat. Tapi kalau dibaca itu lain ceritanya, dibaca oleh mikro dan sebagainya di on-site. Kemudian karena frekuensi pembawa terkait dengan induksi dengan sinyal keluaran diperlukan interpretasi sinyal keluaran dengan benar. Jadi interpretasinya sebenar nih. Kalau tegangan dibaca 2 volt, ini merepresentasikan kalau kita sedang berkutat, sedang membaca, mensensing posisi ini sebenarnya posisi berapa sih kalau 2 volt? Nah, kalau dia misalnya 2,3 volt, ini sebenarnya posisi berapa sih? Jadi interpretasi ini harus ada algoritmanya di controller sehingga tidak salah gitu ya. Karena misalnya range sensor itu 0 sampai 3 meter, kemudian kita ganti 0 sampai 1 meter, itu kan range-nya beda gitu, pembacaannya beda. 2 volt ketika mengukur 0 sampai 3 meter itu mungkin nilainya sekitar merepresentasikan misalnya 80 cm misalnya. Tapi di 0,1 sampai 1 meter range-nya mungkin merepresentasikan cuma 40 cm. Jadi tergantung ya. Tergantung interpretasinya. Oke. Nah, ada 2 teknik untuk pengondisi sinyal ya, sinyal. Pertama rectification atau rectification ini prinsipnya sama dengan regulation atau kayak sistem adaptor gitu ya. Nah, kedua adalah demodulasi atau demodulation. Nah, metode rektifikasi ini sinyal keluaran AC disalahkan menjadi sinyal DC. Ya, sinyal DC ini rektifikasi ini aslinya sinyal DC. Kemudian dikuatkan, ya dikuatkan kemudian di low pass. Low pass filter kenapa? Low pass filternya artinya apa? Jadi dia melewatkan apa? Frekuensi rendah. Jadi ya low pass filter. Di frekuensi rendah gitu ya. Oke. Jadi dia frekuensi tinggi dihilangkan. Jadi frekuensi rendah aja masuk. Jadi kalau ada interference influence atau noise frekuensi tinggi, karena udah ada low pass filter ini, itu tidak akan mengganggu pembacaan. Jadi perlu dibuat low pass filter ini. Waktu saya skripsi tahun 1997 saya skripsi waktu itu tentang membuat pengisi tablet. Jadi pengisi tablet saya buat conveyor 2 jenis ya, conveyor untuk membawa kotaknya dan conveyor untuk pengisian dan conveyor ketika pengisian sudah selesai dikumpulkan menjadi satu. Dan pada posisi pengisian itu ada tabungnya berisi tablet semua, kemudian ada corong ke bawah untuk mengisi ke tempat-tempat tablet tersebut. Nah, untuk mengcounting atau menghitung jumlah tablet masuk, jadi saya bikin program menggunakan Pascal gitu. Zaman dulu tuh belum ada pemrograman yang benar-benar object oriented ya. Waktu dulu menggunakan Pascal, saya bikin grafik user interface-nya dulu waktu skripsi. Nah, ketika itu orang bisa menentukan, saya pengen masuk berapa tablet di botol ini misalnya. Oh, saya pengen 20 tablet. Maka kita setting 20, kita execute, kita jalankan run. Nah, sistem pun jalan, conveyor membawa botol diisi dengan tablet tersebut sebanyak 20. Yang mengcounting ini ada namanya optocoupler. Jadi dia semacam berbasis inframerah ya. Ketika dilewati 1, dia hitung 1, ketika dilewati 2, dihitung 2 dan seterusnya. Kemudian saya waktu itu belum pakai filter. Dia belum pakai filter, dia agak kacau dia. Kenapa kacau? Karena dia terintervensi dengan noise. Noise-nya dari mana? Bisa dari motornya, bisa dari lingkungan sekitarnya. Dugaan saya waktu itu dari motornya. Jadi motor ini karena dekat dia dengan optocoupler itu, dengan versi itu, dia mempengaruhi. Jadi pembacanya kacau. Jadi 20 itu kadang-kadang belum sampai 20 dia udah. Nah, saya mikir, ini apa sih masalahnya? Oh, ternyata saya baca referensi, itu ternyata low pass filter. Jadi waktu saya kasih filter, bahkan waktu itu karena saya tahu frekuensi kerja dari si optocoupler, bahkan saya waktu itu pakai band pass filter. Jadi pada range frekuensi tertentu, frekuensi kerja dari optocoupler inilah
itu diterima gitu. Sehingga setelah saya pasang itu, kan pasangnya nggak susah, tinggal menggunakan kapasitor ya, resistor hubungan itu ada teorinya. Nah itu akhirnya apa? Akhirnya dia tidak mempengaruhi. Jadi frekuensi ini tidak mempengaruhi si pembacaan tadi. Pembacaan tadi tidak terpengaruh oleh ini, sehingga dia berjalan sangat baik, gitu ya. Nah ini perlunya low pass filter. Kemudian metode kedua itu demodulasi. Jadi demodulasi kurang lebih ini adalah konsep seperti ini, dia memasukkan LVDT, hasil LVDT ini tegangannya didemodulasi gitu. Nah, dibandingkan dengan amplitude matchingnya. Nah, nanti di sini dihasilkan tegangan DC dan di sini diamplifikasi menggunakan low pass filter. Jadi prinsipnya di sini sama saja. Cuma frekuensi pembawa itu dikeluarkan dengan membandingkan dengan pergeseran fasa. Jadi ini hitungan dan amplitude versi sinyal primat. Nah, dibandingkan. Jadi hasilnya adalah sinyal termodulasi sebanding dengan nilai X yang secara urutan dikuatkan dan difiltrasi. Ya, prinsipnya seperti itu. Nah, kemudian pengkondisi sinyal, contoh rangkaiannya mungkin seperti inilah ya. Kalau LVDT itu misalnya ini ya, pergerakan inti tadi, core tadi ya, ferromagnetik itu dia kanan. Nah, tegangan yang diukur itu ini, tegangan sini ya. P1 masuk dia komparator. Nah, nanti dibandingkan dengan demodulasi ini dibandingkan langsung dengan sinyal pembawanya. Oke. Nah, dapatlah V3. Nah, V3 berarti posisinya berapa? Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke. Omega C itu adalah frekuensi dari tegangan pembawa. Frekuensinya berapa? Dan VO itu ada sinyal keluaran dari sistem. Kurang lebih. Contoh aplikasi LVDT ya. Misalnya pengukuran posisi katup-katup berbasis servo. Jadi katup misalnya variable valve gitu ya. Biasa variable valve. Jadi valve itu kadang-kadang ada katup tertutup terbuka. Tetapi ada juga valve yang variable valve itu. Jadi variable valve misalnya dia terbuka sedikit sekian persen atau berapa gitu. Jadi tidak terbuka tertutup saja, tapi terbuka sedikit gitu ya. Nah itu disebut variable valve. Nah ini bisa digunakan LVDT untuk mengukur posisi katup-katup tersebut. Yang kalau kita ingin mengukur putar itu biasa dengan RVDT rotary. Tapi kalau yang lurus itu kita gunakan LVDT. Kemudian memberikan umpan balik perpindahan untuk silinder hidrolik. Yang mengontrol berat dan ketebalan produk ya. Dan misalnya tablet atau pil ya, tebalnya seberapa gitu. Nah, dia bisa mengeceknya. Memeriksa otomatis dimensi akhir produk yang dikemas. Nah, jadi pokoknya udah ukuran posisi jarak itu bisa LVDT. Ya. Oke, mengukur jarak antara logam yang mendekat selama proses pengelasan. Ya. Oke, terus memantau ketinggian cairan sebagai bagian dari sistem deteksi kebocoran. Yang mendeteksi jumlah uang kertas yang dikeluarkan ATM. Jadi kalau itu udah skalanya sangat presisinya sangat, karena uang kan tipis sekali kan. Nah, jadi tebalnya itu bisa ketahuan. Tetapi dia benar-benar presisi, beda 1 mili 2 mili itu lumayan juga untuk uang ya tebalnya. Ya. Nah, sekarang RVDT-nya apa? RVDT hampir mirip dengan, bukan mirip, konsepnya sama. Kalau potensiometer rotary itu pun putar, potensiometer geser translasi. Kalau ini rotary variable differential transformer atau transducer itu mengukur yang gerakan yang putar juga, ya. Jadi ketika inti besinya bisa berputar nih, bisa berputar ini. Inti besinya kalau tadi kan kiri kanan, kalau ini berputar dia, ya, berputar. Itu dapat digunakan untuk mengukur gerakan putar, ya. Dua kan tegangan induksi pada sekunder V1 V2, ya, V2, ya. V1 V2 di sini bervariasi akibat perubahan sudut rotor theta. Jadi tergantung dari sudutnya, ya, sudutnya berapa. Kalau kita lihat kurang lebih ini sensitivitas theta ini sama dengan berapa sudutnya itu itunya dari sini S sama dengan kali V1 kurang V2 dibagi V1 tambah V2. Ya. Nah, ini kita lihat gerakannya ini titik 0 ini 180 berarti dia datar sehingga tidak menghasilkan tegangan apa-apa, tetapi ketika dia diputar sedikit ya, masalah ini diputar di bawahnya menghasilkan tegangan ini. Ya. Ya, sensitivitas S. Nah, kalau kita lihat prinsip kerjanya ini lebih konektas. Oke.
Nah, RVDT is an acronym for rotary transformer and is a common type of electromechanical sensor that can convert the rotary motion of an object around an axis into a corresponding electrical signal. An RVDT consists of a hollow cylinder with a ferromagnetically conductive core rotating in clockwise and anti-clockwise direction freely between the hollow cylinder. A primary coil is wrapped around in the hollow cylinder and is energized by a constant amplitude AC source known as the primary excitation. Two secondary coils having an equal number of turns are wrapped on either side of the primary coil at equal distances from the primary coil. The two secondary coils are connected in the series generating AC output voltage. When the core is at the center, called a null point, zero voltage appears at the secondary output. But as soon as the core rotates by even the smallest amount, a differential voltage is induced at the secondary output. The phase of the output voltage is determined by the direction of the core's displacement, while the amplitude is determined more or less radially by the magnitude of the core's displacement from the center. A signal conditioning circuit that is housed inside the RVDT structure and is required to convert the output to either 5 volts DC or 4 to 20 milliamperes, whichever format is compatible with your data acquisition. The magnitude of the differential output voltage varies with the core position. The value of output voltage at maximum core displacement from nil depends upon the amplitude of the primary excitation voltage and the sensitivity factor of the particular RVDT. Jadi prinsipnya hampir mirip ya, ini bentuknya semacam kayak seperti motor dia sebenarnya ya. Karena rotari putar dia, jadi bergerak ke kiri, bisa bergerak ke kanan, tapi konsep utamanya itu di sini nih, kita lihat ya. Konsep utama sini. Jadi posisinya ini inti besi, dia ke sekundari 1, ke sekundari 2, ini posisi 0 dia. Jadi dia tidak kena ini, tidak kena apa-apa ya, tidak masuk. Tetapi ketika ini dengan sumbernya ya, ke primary, tapi ketika dia putar ke kiri, nah ini, dia putar ke kiri ada berlawanan jam, dia menghasilkan 0,7 volt. Putar ke kanan, nah sama seperti transaksi sebenarnya, menghasilkan tegangan negatif 0,7 volt, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi posisinya kita putar gitu ya, Nah, kembali dia misalnya sampai maksimum min 1,7 dari tadi ya. Jadi kalau kita putar kembalikan, dia 0 lagi gitu. Ini harus pakai sinyal kunci sehingga masih 5 volt. Nah kurang lebih grafiknya itu sama. Pada posisi 180 derajat tadi dia 0. Ini posisi 180 derajat itu yang ini tadi. Null position tadi. Nah ini posisi 180 derajat ya, 0 posisi tadi yang rata. Sorry. Nah ini. Karena dia tidak kena kemana-mana ya. Ya ini kurang lebih ketika diputar itu menghasilkan sudut. Nah ini bisa dikoppel, core ini bisa dikoppel dengan apalah namanya, roda atau sistem apalah yang berkaitan dengan putaran, sehingga ketika kita dapatkan sensor itu dapatkan tegangan sekian, itu ini berarti sudutnya berapa gitu. Jadi kita bisa tahu sudutnya berapa dari sensor ini. Kurang lebih seperti itulah ya. Nah demikian terkait LVDT dan RVDT yang merupakan bagian dari variable inductance transducer. Jadi sekali lagi variable inductance transducer itu ada 2 LVDT, umumnya ada 2 LVDT dan RVDT. LVDT itu linear variable differential transformator atau transducer. Ya, transformator kenapa? Karena memang karena prinsipnya prinsip kerja trafo gitu, transformator. Nah, kalau RVDT itu rotary, putaran, rotary variable, disebut rotary variable, variabelnya artinya apa? Bervariasi gitu ya. Jadi rotary variable differential transformer atau transducer, RVDT. Ya, nah, itu yang kita pelajari hari ini. Nah, ada banyak sensor lagi. Ini nanti tidak mungkin kita bahas di sini semuanya, dan kalian pun bisa gampang dapatkan di internet. Nah, nanti akan saya berikan satu tugas sama kalian untuk masing-masing, nanti saya berikan di Google Classroom ya, masing-masing untuk memilih salah satu dari sensor ini untuk menjelaskannya, ambil itu di mana, jelaskan posisinya, kalian jelaskan bikin video, kalian jelaskan, kalian kasih prinsip kerjanya bagaimana, secara teks dan sebagainya, kalian jelaskan video tersebut.
Walaupun kalian belajar dari penjelasan orang, kalian jelaskan, itu akan membuat kalian lebih mengerti ya. Oke, nanti ada beberapa sensor ya yang akan saya, kecuali potentiometer dan differential transformer yang sudah kita bahas. Nah, ini. Banyak sensor-sensor lagi apa? Sensor perpindahan posisi proximity, contohnya string gauge element. Ya, ini banyak pakai capacitive element. Ya, ini biasa juga untuk proximity. Eddy current proximity sensor, inductive proximity switch, optical encoders. Pneumatic sensors, proximity switches, magnetic Hall effect sensors, ya, incremental untuk gerakan, kecepatan, untuk mengukur gerakan dan kecepatan. Itu bisa incremental encoder, tacho generator, pyroelectric sensors untuk mengukur daya string gauge load cells, untuk aliran cairan, orifice plate, turbine meter, ya, untuk mengukur tekanan fluida, diaphragm pressure gauge, capsules, bellows, pressure tubes, and piezoelectric sensors and tactile sensors. Nah, ini ya. Untuk level cairan floats, ya, bisa digunakan. Differential pressure bisa digunakan. Untuk mengukur suhu di metallic strips, ya, bisa digunakan. Resistansi temperatur detektor atau biasa disingkat RTD, bisa. Transmitter, thermistors, thermodiodes, and transistor thermocouples like sensors. Ini bisa menggunakan suhu itu dengan misalnya inframerah, ya, like sensors ini bisa. Kemudian ini bukan cahaya, tetapi dia untuk mengukur suhu ya. Ini maksudnya light sensor untuk suhu. Ada juga nanti light sensor untuk cahaya. Dioda foto, photoresistors. Ini. Kemudian yang lainnya touch sensor, infrared sensor, ultrasonic sensor, illumination atau light sensor ya. Ini untuk lebih kekuat pencahayaan. Kalau tadi light sensor di suhu itu lebih kepada inframerah, bisa mendeteksi suhu tubuh manusia yang biasa kalau kalian masuk ke mall kemana kan diukur tuh, nah itu pakai inframerah. Nah, atau misalnya apa kalau kalian taruh sensor di drone gitu ya, mirror itu bisa mengukur tahu ada binatang atau apa dari suhu tubuhnya, misalnya dari inframerah. Smoke sensor, vision imaging sensor, radiation sensor, particle sensor, leak sensor, dan humidity sensor. Acoustic sensor, vibration sensor, oksigen atau O2 sensor, CO2 sensor, dan metan gas sensor. Nah, ini nanti saya sudah hitung, kalian ada 42 orang, nanti masing-masing pegang satu ya. Nah, nanti kita diskusikan di siapa yang pilih siapa gitu. Siapa yang pilih apa, sensor mana ya. Tapi kalian juga boleh namanya cong lah, saya pilih ini Pak, boleh ya. Nanti tapi diskusi gitu ya. Nah, yang paling penting adalah saya kembalikan ke sistem kendali gitu. Jadi saya kembalikan sistem kendali. Seluruh pembicaraan kita mengenai sensor ya. Posisi sensor itu di mana sih? Oh, ternyata posisi sensor di sini, diumpan balik. Jadi mengukur keluaran yang dikendalikan. Diukur sensor menghasilkan B, ya, menghasilkan apa? B gitu ya. Nilai B ini harus sama dimensi dengan R. Jadi kalau kalian ukur suhu satuannya Celsius, maka B ini harusnya suhu ukuran Celsius. Kalau kalian ukur suhu ukurannya Kelvin, maka ini Kelvin juga. Fahrenheit ya. Nah, misalnya ini Fahrenheit juga. Kalau kalian mengukur kelembaban, persen, ini harus persen juga. Kalian mengukur mengukur 3% lux. Nah, ini juga lux gitu. Dan seterusnya. Jadi ini harus satu dimensi. R, B, dan Y ini harus satu dimensi. RBY. Ya, satu dimensi ya. Sehingga ini bisa dibandingkan. Karena kalau tidak bisa dibandingkan, dia tidak bisa dihasilkan errornya. Karena dia bukan apple to apple gitu, bukan sama. Ini bicara tentang kecepatan, ini bicara tentang suhu. Jadi kan tidak bisa di errornya, cuma carinya gitu kan. Nah, ini harus sama dimensinya. Nah, yang kita bicarakan ada di sini. Tadi noise atau itu adalah di sensor transducer yang kita bicarakan ya. Nanti ketika kalian tahu tadi yang list sensor itu kalian sudah paham dia semua prinsip kerjanya. Nah, kalian dengan gampang tergantung sistemnya, sistem apa? Oh, sistemnya suhu. Berarti kalian pilih suhu di mana? Outdoor. Oh, berarti sensor apa? Kan ada macam-macam suhu saja tadi sensornya macam-macam ya. Apa kalian pilih bimetallic strips atau resistansi temperatur detectors? Nah, ini misalnya jika presisinya berapa termistor kah, thermocouples kah, atau photodiodes? Nah, seperti itu. Jadi kalian pilih. Nah, jadi pembicaraan kita tuh yang saya bulati ini, ya. Nah, ini kalau kembali didetailkan Pak, di notasi-notasi
DSK, dasar sistem kendali. Nanti ada mata kuliah dasar sistem kendali, saya akan ngajar. Di situ ada definisinya, tapi saya tunjukkan di sini juga supaya kita sama satu pemahaman ya. Itu bisa aja. Ini kalau kita ubah nih, ini simbol-simbolnya nih. Ini dalam Laplace ya. RS, US, D, disturbance atau gangguan itu, DS, ini YS, G2S, G1S, G1, G2 ini terserah kalian nanti bisa. Di sini pun bisa G, tapi intinya ini bebas nih ya. Jadi tergantung notasi yang kalian gunakan, tapi kalian harus seragam ketika menjelaskan dalam pemaparan nanti ya, ketika skripsi itu harus jelas nih. Nah, kemudian noise NS. Jadi yang merah ini sinyal, yang G ini adalah transfer function. G1, G2 ya, H2. Model dinamis dari peran. Ini model dinamis dari controller, ini model dari sensor. Jadi model matematikanya ya, sehingga kalian bisa simulasi. Nah, kalau kita gambarkan lagi dengan misalnya dengan lebih ke mendekati model matematiknya, ini kan lebih ke fisiknya. Nah, model matematiknya itu, ini kita tahu bicara. Nah, ini modelnya kurang lebih simbol-simbol RS, US dan sebagainya itu kurang lebih seperti ini sebenarnya. RS, BS, ES, US ya. US itu masukkan ke plan atau sinyal kendali yang dikeluarkan dari controller ini. D itu gangguan, noise itu untuk sensor, D itu untuk plan. Ya. Nah, ini output ya, aktual, HS itu adalah sensor. Ini sensor. Ini kalau kita lihat ini sama persis. HS ya, HS sensor, G ini controller ya. Kalau kita ubah, kita hilangkan detail-detail fisiknya, ini adalah satu model sistem kendali. Nah, ya. Semoga paham. Jadi pembicaraan kita dari pertemuan yang kedua sampai yang pertemuan keempat ini adalah terkait dengan sensor. Jadi potensiometer tadi ya, geser dan sebagainya itu di sini. Atau potensiometer geser kita bicarakan tentang posisi dalam meter. Referensinya adalah 3 meter, outputnya adalah 2 meter. Berarti ini harusnya bicara meter. Keluaran sini harus meter. Jadi kita mintanya referensinya, kita set poinnya pengen 3 meter, aktualnya 2 meter. Maka ini 2 meter yang terkirim sini jangan sampai di sini ini ternyata 4 meter padahal aktualnya 2 meter. Atau dekameter, kilometer padahal satuannya meter. Jadi harus sama dimensinya. Jadi ketika keluar meter sini 2 meter, sini 3 meter, 3 meter kurang 2 meter, itu ada error 1 meter. Ketika ada error 1 meter, controller dengan algoritmanya harus bekerja untuk mengadjust si proses ini, si kendali ini. Kita proses apa tuh tadi ya? Supaya dia mengejar posisinya 3 meter. Jadi selama masih ada error, kontrolnya bekerja. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi kerja kita di sini ya, area kerja gini, kita di sini. Oke. Baik, jadi kuliah kita hari ini sampai di situ untuk materinya.